kesempurnaan tulisan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pengembangan proposal Saudara Bayu yang bagaimana biasanya kita dahulukan peserta, tapi karena saya dan Pak Prof. Kamaludin ada acara, saya jam 2 ada acara saya juga di Hotel Narasumber di kegiatan DPRD Kota Makassar. Pak Bayu. Siap, Prof. Pak Bayu. Siap, Prof. Coba di latar belakang masalahnya itu hanya 5 halaman. Sebuah disertasi itu minimal 10 halaman, kalau bisa 15 halaman. Latar belakangnya 15 halaman. Kemudian penelitian lapangan menurut pedoman itu harus menggunakan fokus penelitian dan deskripsi fokus ya. Iya. Fokus penelitian dan deskripsi fokus ya. Saya lihat sudah bab 2 sudah ada, bab 3 juga sudah ada metode penelitian. Kemudian kajian pustaka atau penelitian terdahulu ya sebaiknya tidak menggunakan huruf ya, harus menggunakan angka. Misalnya satu siapa penulisnya dan apa judul karyanya atau judul disertasinya, judul hasil penelitiannya, judul jurnal atau judul buku ya. Dan itu juga ditulis miring ya. Jadi semua judul karya ilmiah itu harus ditulis miring. Saya lihat antara judul dengan rumusan masalah saya lihat sudah terjawab tabelnya, begitu juga di tinjauan teoritisnya. Saya kira sudah bagus, saya kira demikian. Prof. Kamaludin. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang disampaikan tadi oleh promotor ya, setiap karya ilmiah ya, terutama skripsi, tesis, disertasi kan harus ditulis berdasarkan aturan yang berlaku pada lembaga ya. Sekalipun ada sebenarnya aturan umum yang tidak boleh ditinggalkan ya. Itu sama semua di mana saja ya. Tetapi ada aturan-aturan tertentu yang tentu juga harus diikuti. Inilah yang biasa kita sebut sebagai gaya selingkuh masing-masing perguruan tinggi ya. Umpamanya kita di UI Alauddin dan pada umumnya Kementerian Agama menggunakan sistem footnote ya. Kita menggunakan footnote, bukan innote, bukan endnote. Nah, itu tentu berbeda. Nah, tentu yang pertama dulu gini, karena apalagi ini disertasi Pak, harus betul-betul dimanfaatkan fungsi footnote itu, karena tidak ada juga nilainya, tidak ada perbedaannya footnote, innote dan endnote kalau fungsi footnote yang satu itu tidak dimaksimalkan. Salah satu fungsi footnote yang itu tidak diikuti oleh Pak Bayu ya, itu adalah fungsi footnote sebagai penjelasan terhadap sesuatu yang ketika dimasukkan dalam body text itu merusak tatanan struktur penulisan, maka kemudian itu ditempatkan di footnote ya Pak Bayu ya. Iya, Pak. Jadi harus ditulis, harus dicantumkan di footnote, bukan di body text ya. Itu salah satu fungsi dan saya lihat ini tidak dimanfaatkan itu. Kalau Pak Bayu biasa melihat itu karya-karya ilmiah yang ditulis oleh Cak Nur ya, Nuralis Majid ataupun beberapa ilmuwan-ilmuwan yang lain itu, footnote-nya itu biasa lebih panjang, lebih luas daripada isinya ya. Kenapa? Karena begitu banyak hal yang harus dijelaskan, yang ketika itu tidak dijelaskan bisa membuat pembaca itu tidak paham apa yang ditulis, atau ada sesuatu yang memang harus ditulis di situ, harus dijelaskan. Jadi terkadang footnote itu sampai setengah halaman. Nah ini saya lihat tidak jalan. Dan tentu itu sangat bermanfaat
referensi, ya perkaya itu. Apalagi setelah saya buka ini, saya pikir ini udah diperbaiki ketika kita ketemu kemarin ya di Kalimantan Barat. Ternyata ini belum diperbaiki, tapi oke lah, kan ini adalah kesempatan untuk memperbaiki proposal disertasi ini, maka harus betul-betul serius ya, karena di kami itu tidak ada sedikit pun celah untuk kita mengeluarkan disertasi dengan amburadul ya, dengan sembarangan saja. Betul apa yang disampaikan tadi oleh Pak Prof. Lomba itu bahwa ini kalau saya lihat ini bab satunya hanya 13 halaman Pak, itu sangat minim ya. Mestinya dalam sebuah disertasi ya, kalau disertasi di bab-bab awal itu minimal sebenarnya 30-an halaman, karena ada beberapa terutama di apa ya, di latar belakang itu harus memberikan dulu gambaran umum, baru masuk kepada apa ya, Dari umum ke khusus. iya, dari umum ke khusus, baru masuk pada apa ini yang diteliti nih, di pelaksanaan pertambangan